Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita belajar bareng yuk. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang intisari pokok Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pak. Jadi di video sebelumnya kita telah ngebahas tentang intisari pokok di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Nah, sekarang kita akan ngebahas full tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Jadi pada presentasi kali ini kita hanya akan ngebahas intisari pokoknya yang menurut kami tergolong ke dalam hal-hal teknis yang perlu untuk diketahui dan dipelajari. Oke, ini dia pasal-pasal pokok yang terdapat di Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu pasal 7, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 63, 64, 65, dan 66. Kita mulai dengan pasal 7, yaitu pengelompokan jalan. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Kemudian sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Lalu ada juga sistem jaringan jalan sekunder, yaitu merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Kemudian pada pasal 44, yaitu syarat-syarat jalan tol. Jalan tol adalah sistem jaringan jalan umum merupakan lintasan alternatif. Jalan tol dapat tidak merupakan lintasan alternatif juga. Dan pada ayat 3, jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Kemudian pada pasal 45, yaitu wewenang penyelenggaraan jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemerintah. Wewenang penyelenggaraan jalan tol meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Sebagian wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh BPJT. BPJT dibentuk oleh Menteri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Keanggotaan BPJT terdiri atas unsur pemerintah, unsur pemangku kepentingan, dan unsur masyarakat. Lalu tugas BPJT adalah A. Pengaturan jalan tol mencakup pemberian rekomendasi tarif awal dan penyesuaian kepada Menteri, serta pengambil alihan jalan tol pada akhir masa konsesi dan pemberian rekomendasi pengoperasian selanjutnya. Yang B adalah pengusahaan jalan tol mencakup persiapan pengusahaan jalan tol, pengadaan investasi, dan pemberian fasilitas pembebasan tanah. Dan C, pengawasan jalan tol mencakup pemantauan dan evaluasi pengusahaan jalan tol dan pengawasan terhadap pelayanan jalan tol. Kemudian ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 47, pengaturan jalan tol. Rencana umum jaringan jalan tol adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rencana umum jaringan jalan nasional, sehingga jaringan jalan tol ini terhubung juga dengan perencanaan umum jaringan jalan nasional, agar tentunya agar tidak tumpang tindih gitu ya untuk dalam penyelenggaraan jalan, sehingga tidak saling menabrak gitu antara rencana umum jaringan jalan tol dan jaringan jalan nasional. Yang kedua, pemerintah menetapkan rencana umum jaringan jalan tol. Yang ketiga, Menteri menetapkan suatu ruas jalan tol. Pada pasal 53, pengusahaan jalan tol. Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotor ditetapkan oleh pemerintah. Penggunaan jalan tol dapat dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Kemudian dalam hal lintas jaringan jalan umum yang ada tidak berfungsi sebagaimana mestinya, ruas jalan tol alternatifnya dapat digunakan sementara menjadi jalan umum tanpa tol. Penetapan ruas jalan tol dilakukan oleh Menteri. Kemudian kita lanjutkan dengan pasal 54, yaitu pengusahaan jalan tol. Setiap orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri. Seperti yang kita tahu bahwa jalan tol juga ada yang dibangun oleh pihak swasta. Nah, sesuai dengan pasal ini,
mengartikan bahwa setiap individu swasta yang ingin membangun ruas jalan tol harus mendapatkan izin atau penetapan dari menteri. Kemudian selanjutnya pasal 56, yaitu setiap orang dilarang memasuki jalan tol kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol. Pasal 63, ketentuan pidana. Pertama, ayat 1, setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan. Ini dimaksudkan pada pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pada ayat 2, setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan atau rumijah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan pada ayat ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruas pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian ayat keempat, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan yang dimaksud pada pasal 42 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat kelima, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengusahaan jalan tol yang dimaksud dalam pasal 54 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Ayat ke-6, setiap orang yang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Kemudian selanjutnya di pasal 64 masih dengan ketentuan pidana ayat 1, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 300 juta. Jadi bedanya pasal ini dengan pasal sebelumnya, ini diakibatkan karena kelalaiannya atau ketidaksengajaan. Jadi kurungannya paling lama 3 bulan atau denda 300 juta rupiah. Kemudian setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya ayat 3, bedanya kalau ini adalah di ruang pengawasan jalan maka denda pidananya paling lama 12 hari atau denda paling besar 120 juta rupiah. Ayat keempat, setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak 1,5 juta rupiah. Pasal 65, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 42 dan pasal 54 dilakukan badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan. Dalam hal tindak pidana sebagai pada ayat 1 dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah sepertiga denda yang dijatuhkan. Sehingga bila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut, maka yang dikenakan pidananya itu berupa pidana denda yang ditambahkan dengan sepertiga denda yang dijatuhkan. Pasal 66, ketentuan peralihan. Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jalan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Badan Hukum Usaha Negara Jalan Tol atau PT Jasa Marga diberi konsensi berdasarkan perhitungan investasi atas seluruh ruas jalan tol yang diusahakannya setelah dilakukan audit. Yang ketiga, konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan undang-undang ini. Yang keempat,
penetapan pemberian konsesi pengusahaan jalan tol kepada badan usaha milik negara di bidang jalan tol dan penyesuaian pengusahaan badan usaha milik swasta di bidang jalan tol dilaksanakan paling lama 12 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Kemudian pada ayat kelimanya, pembentukan BPJT atau Badan Pengelolaan Jalan Tol dilaksanakan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak undang-undang ini. Ayat ke-6, peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang ini ditetapkan paling lama 12 bulan sejak berlakunya undang-undang ini. Oke, mungkin sekian video kita kali ini. Mungkin ada beberapa catatan penting seperti hal-hal denda pidana, kurungan, ataupun denda biaya gitu yang diakibatkan oleh pelanggaran di dalam ruang jalan. Itu baiknya dihafalkan, karena itu termasuk hal yang teknis dan penting seperti itu. Baik, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.